Jika menengok riwayat dan sejarah sosok-sosok bersejarah dalam benak rakyat Sulawesi Selatan, sebenarnya bukan hanya Sultan Hasanuddin. Masih ada sejumlah tokoh lain dengan sumbangsi tak ternilai bagi perjuangan melawan penjajah, namun kurang bergema. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bantu kami untuk terus menyajikan informasi untuk kalian. Yang pertama ialah Lama Dukeleng adalah pemimpin kerajaan Wajo. Sosok yang dikenang atas jasanya membebaskan tanah Wajo ini berdasarkan riwayat rela merantau ke negeri jiran dalam usia belia demi meredakan ketegangan dengan kerajaan Bone. Dikenal sebagai pelaut ulung, dirinya cukup ditakuti oleh para pelaut Belanda yang acap kali melintasi Selat Makassar. Saat kembali dari tanah perantauan, jabatan pemimpin Arung langsung disematkan setelah sang ayahanda dianggap sudah berusia sepuh. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Wajo secara terang-terangan menentang dominasi POC, serta sanggup bersaing dengan beberapa kerajaan yang terletak saling berdekatan. Yang kedua adalah Pontiku. Simbol perjuangan melawan termasyhur di Tanah Toraja. Lahir di tahun 1846, dialah pemimpin perlawanan rakyat saat tentara kolonial Belanda menginvasi wilayah yang terletak di utara Sulsel tersebut pada Januari 1906 sampai Maret 1907. Perang Toraja yang berkobar rupanya membuat pemerintah Gubernur Jenderal J.B. Van Houts kalang kabut. Kampanye militer yang harusnya memakan waktu beberapa minggu malah berlanjut hingga hitungan bulan. Gerilya Pontiku dan pasukan berakhir setelah satu persatu benteng penting jatuh ke tangan musuh. Sempat melarikan diri usai tertangkap, Tiku dieksekusi mati pada 10 Juli 1907. Hanya berselang beberapa hari setelah kembali dalam terungkuk. Yang ketiga adalah Emmy Sailan. Emmy Sailan adalah wanita yang disegani saat tokoh revolusi kemerdekaan Sulsel lainnya didominasi sosok pria macam Walter Monginsidi, Abdullah Daeng Sirwa hingga Andi Abdullah Baumesepe. Profesinya sebagai perawat berandil banyak dalam menumbuhkan semangat anti penjajahan. Tak butuh waktu lama, Emmy kemudian bergabung dengan pasukan gerilya pimpinan Ranggong Daeng Romo. Selain mengangkat senjata dan terlibat operasi mata-mata, dirinya masih melanjutkan tugas medisnya di garis terdepan. Yang keempat, Andi Cemba. Andi Cemba adalah tokoh kerajaan penting bagi pemerintahan Indonesia di tahun-tahun awal kemerdekaan. Raja atau Datu Kerajaan Luwu inilah yang memperkasai janji setia para penguasa di seantero Sulsel untuk Merah Putih pada Oktober 1945. Pada tahun 1945 November, tentara sekutu dan Mika mendarat di Palopo untuk melucuti tentara Jepang. Sempat berjanji tak akan mengganggu pemerintahan Luwu. Aksi militer pasukan Belanda menyulut rasa gusar di kalangan rakyat. Andi Cemba kemudian memimpin perlawanan semesta rakyat Luwu pada 23 Januari 1946. Sayang, perlawanan dipadamkan dengan cepat. Dirinya diasingkan ke Ternate setelah tertangkap pada Juli dan baru bebas 4 tahun berselang. Dan yang terakhir adalah Ranggong Daeng Romo. Ranggong Daeng Romo adalah salah satu sosok paling diingat dalam ingatan para veteran perang. Dirinya berdiri di garis depan usaha perlawanan sejak 16 Oktober 1945. Gerakan gerilyanya berlangsung selama beberapa tahun. Tangsi-tangsi Belanda di seantero Sulawesi Selatan silih berganti merasakan sengitnya perlawanan pejuang Lapris, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi yang dia pimpin. Namun pada 27 Februari 1947, tentara Belanda berhasil memukul mundur Lapris saat terlibat kontak senjata di desa Lengger, Takalar. Sang panglima Ranggong Daeng Romo tewas akibat terjangan peluru. Harus diingat, perjuangan Indonesia bebas dari belenggu penjajah melibatkan banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Status pahlawan bukan cuma tersemat pada yang tercantum dalam buku sejarah, tetapi juga mereka yang gugur tanpa nama. Sebelum kalian selesai menonton video ini, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah
bantu kami untuk mengembangkan channel ini untuk memberikan informasi untuk kalian semua tentunya. See you next video.